Sunan Bonang Maulana Makmum, Sunan Bajatra generasi Sunan Kalijogo Raden Saki, Sunan Muria Raden Kumar. Yang menafsirkan salah ya ketika kita mendatangi kuburan. Nah, ini apa yang ditanamkan, apa yang dipahamkan kepada santri, supaya santri ini tidak salah. Intinya tidak sampai jatuh kepada syirik. Mungkin pengasuh pesantren bersama tim sudah membekali para santri ini sebelum melangkah ke sini gitu. Gimana ya? Pribadi saya dan semua PJ-PJ di perjalanan ini, mohon maaf yang tidak batasnya. Sekian dan motor sekelangkung sekelangkungnya. Bagaimana perasaan Mbak Ayu dengan perjalanan ini? Senang. Nggak capek? Enggak. Berarti bisa diulang lagi ya? Bisa. Mungkin ada permintaan request selanjutnya Mbak Ayu. Kan tahun depan pasti agenda lagi nih. Pengennya kemana? Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Motivasi Channel. Hari ini kami bersama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ittihad sedang mengatakan wisata religi Wali 5. Nah, kebetulan saya sendiri di sini selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ittihad Kota Malang. Beliau di depan saya ini Ustadz Abi Mujalis. Nanti akan kita adakan dialog gitu. Namun sebelumnya Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu Ustadz ya. Boleh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala rasulillah. Nama saya Abi Mujalis ya. Yang ini Abi Mursid. Sama-sama Abi ya. Ini Abi Mursid, saya Abi Mujalis ya. Abi Mujalis sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ittihad Malang ya. Begitu Ustaz. Iya, betul. Nah, ini Ustadz, mungkin kita manggil Abi aja enak ya. Abi. Iya. Karena memang acaranya acara santai hari ini. Biasanya kan ini pondok kita ini kan selama 5 tahun ini kan selalu serius ya. Mengaji terus itu. Ini nggak pernah istirahat gitu. Malah kita khawatir nanti anak-anak terlalu alim nanti, ngaji terus terlalu alim gitu. Jadi gini Abi, saya pengen tahu selama ini kan yang paling banyak di pesantren malah hampir 24 jam selama kurang lebih 5 tahun nih ya. 6 tahun. Tidak pernah meninggalkan pesantren kecuali di saat santri libur. Itu pun hanya sehari 2 hari gitu ya. Sampai hari raya nggak pulang, Maulid Nabi nggak pulang nih. Nah, ini kan perdana mengadakan acara outdoor ya, acara keluar yang sifatnya religi. Nah, menurut Abi sendiri, pertama mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada para donatur. Karena acara ini bisa sukses tuh karena support para masyarakat, khususnya wali santri ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih Abi. Saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ittihad Malang mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan panjenengan, baik moral atau moral, yang dukungannya kepada kami sehingga Pondok Pesantren ini berjalan lancar sampai detik ini. Betul Ustadz, memang selama 6 tahun anak-anak itu jarang keluar. Jadi ngaji mulai dari subuh sampai malam lagi ngaji terus, nggak pernah keluar ya. Nah, ini berkat dukungan para donatur Ustadz ya, para donatur, simpatisan, baik dukungan moral atau material. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan amal panjenengan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat bagi kita, berkah untuk kita semuanya. Dan panjenengan para donatur mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin begitu. Nah, ini juga yang perlu saya tanyakan Dina. Ini kan santri ini kan
kecil-kecil ya. Nah, padahal Iya, iya, biasanya kita mengajak orang dewasa aja ke wali itu kewalahan. Ini kita mengajak hampir 80. Iya. Anak-anak kecil, paling kecil tuh umur berapa, terus trik apa yang dilakukan oleh pengasuh pondok ini sehingga proses perjalanan ini bisa tertib, aman. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak nggak ada yang mabuk ya. Iya. Terus nggak ada yang sakit, malah ceria semuanya ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan di pertama faktor usianya mulai usia berapa yang ikut ini, terus kemudian trik atau langkah-langkah apa yang dilakukan terkait dengan proses pemberangkatan ini sehingga pemberangkatan ini berjalan dengan lancar, anak-anak aman, nyaman dan sehat. Sebetulnya sih tetap kepada konsepnya membangun karakter, Iya. membangun karakter atau membangun akhlak. Salah satunya anak-anak yang sudah besar kami ajari sambil praktek untuk sambil lalu membantu adik-adiknya, kayak ngopeni, yang ngerawat, ya ngajari juga bahkan ya ngajari, sehingga setiap kakak-kakaknya yang lebih besar itu mendapatkan dijadikan PJ istilahnya. Iya, PJ menjadi penanggung jawab, penanggung jawab. Nah, sekaligus juga apa namanya, ada beberapa pengurus dan asatid juga mereka Dilibatkan ke sana. dilibatkan ke acara religi ini, sehingga mereka juga ikut membantu kami. Dan sekali lagi itu tidak lepas daripada dukungan para donatur ya, para simpatisan kepada kami. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Kalau untuk usianya di paling muda itu usia berapa? Usia paling muda sekarang ada yang umur 2 tahun. 2 tahun. Itu ikut masuk ini ya, ikut ya. ikut. Ini masuk ke pesantren dulu umur 3 hari, 3 hari. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi gini ya peserta, para penonton video motivasi channel ini, nah ini adalah program yang ada di pesantren Nurul Ittihad perdana ini. Nah ini insya Allah program seperti ini akan kita tindak lanjuti setiap tahun. Amin. Nah, saya ingin tahu gambaran pengasuh pondok pesantren sendiri, Ustaz Abi Mujalis, kira-kira langkah ke depannya apakah tetap wisata religi ini ke wali atau mungkin ada edukasi pesantren atau kunjungan pesantren atau apa impian ke depannya gitu, tahun depan lah gitu. Ya. Karena nanti pasti saya informasikan kembali kepada para donatur, khususnya para sponsor ya yang sudah mensupport acara ini. Tahun depan pastinya ya di Desember ya. Mudah-mudahan. Kira-kira kemana dan konsepnya seperti apa nih untuk tahun depan? Harapan saya sih supaya tidak stagnan ya, tidak monoton, tetap outdoor, akan tetapi yang apa ya, yang karakternya berbeda. Misalkan contoh seperti tempat wisata atau mungkin studi banding mungkin ya, Studi banding ke pondok-pondok pesantren, di mana pondok pesantren yang siap bermitra atau bekerja sama dengan kami sehingga saling bersinergi dengan kami dalam rangka saling mengedukasikan ilmu yang Allah berikan kepada kita, begitu Ustaz. Iya oke. Nah ini kan sekarang sudah mulai mau masuk jam 3 nih. Kalau boleh tahu tadi malam itu mulai jam berapa anak-anak dikumpulkan? Terus waktu dikumpulkan sebelum melangkah ke proses pemberangkatan tuh ritual ibadah apa yang dilakukan di pondok ini? Nah ini saya ingin tahu gitu. Biasanya kan nggak wisata religi ujuk-ujuk langsung kumpul depan bis gitu ya. Nah saya ingin tahu konsepnya di pondok pesantren ini sebelum melakukan pemberangkatan itu, karena saya dengar jam 10 sudah kumpul, penanggung jawab kumpul, santri sudah kumpul, sudah siap semua. Padahal bisnya baru datang jam setengah 1. Berarti ada kurang lebih 11-12 ada sekitar 3 jam setengah. Iya. Itu santri itu ngapain gitu tadi malam ya? Ini penasaran saya gitu. Jadi begini Bi, jadi sudah kami jadwalkan jam 10 itu anak-anak semuanya ngumpul plus sama PJ sama asatid pengurus semuanya dalam rangka apa ya, membismillahkan acara ini dengan cara kami yaitu bertawasul kepada mulai dari Nabi dan guru-guru kita. Itu dilakukan sekitar 1,5 jam. Jadi kalau saya hitung itu ukuran A4 normal itu 47 halaman. 47 halaman. Itu ya. nama masyaikh semua. Tawasulnya ya. Iya, mulai dari Nabi sampai
guru-guru kita semuanya begitu. Dengan harapan dengan tawasul itu acara ini berjalan dengan lancar, manfaat barokah gitu. Iya. Selamat tuh tentunya. Oke. Nah, terus ini kadang-kadang kan ada orang yang menafsirkan salah ya ketika kita mendatangi kuburan. Nah, ini apa yang ditanamkan, apa yang dipahamkan kepada santri supaya santri ini tidak salah. Intinya tidak sampai jatuh kepada syirik. Mungkin pengasuh pesantren Desa Martin sudah membekali para santri ini sebelum melangkah ke sini gitu. Gimana ya? Kami itu seringkali hampir setiap pelajaran akhlak tasawuf ya, kami mengajarkan kepada anak-anak itu yang pertama adalah bahwasanya kata Allah, qul innal mauta kafiruna fa innahu mulaqikum. Jadi apabila ajal itu sudah tiba, maka walaupun kita lari, ngumpet sekalipun, maka ajal itu akan menemui kita, gitu loh. Satu, yang kedua Nabi mengatakan kafal maut wal wasiyah. Cukuplah mati menjadi wasiat bagi kita. Artinya dari ayat dan hadis ini dapat memotivasi kita agar supaya kita terus berupaya sekuat mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, adapun wisata religi ini adalah kami ingin membuktikan kepada anak-anak kami bahwasanya perlulah kiranya gitu loh, kita mendatangi makom orang tua kita, guru-guru kita, para pejuang kita, para pendahulu kita, para leluhur kita, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya contoh misalkan di sini di Maulana Ishaq, tempatnya di pinggir pantai, di kampung banget, tidak ada warga di sekitarnya. Artinya beliau ketika dulu memperjuangkan agama Islam sehingga sampai kepada kita ini adalah butuh perjuangan yang luar biasa gitu, sekaligus pengorbanan. Iya. Nah, maka dari situ kita datang ke sini untuk melihat langsung. Satu, yang kedua sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau-beliau yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga agama itu sampai kepada kita, dan harapannya ilmu tersebut atau Islam tersebut juga kita wariskan kepada anak-anak kita. Mungkin sebegitu itu, sehingga tidak sampai santri itu syirik ya, sampai melakukan ini. Oke. Jadi gini para peserta ya, ini mungkin yang terakhir pertanyaan Bi. Ini kan setelah ini kita melakukan perjalanan. Kita selanjutnya kemana dan startnya sampai di Malang itu jam berapa? Karena pasti di pesantren besok sudah dilanjutkan dengan kegiatan ya. Iya. Nah, ini kemana setelah ini Bi? Setelah dari Lamongan ini ya. Dikejar waktu. Iya, kejar waktu. Kejar waktu dari sini kita insya Allah langsung ke Sunan Giri ya. Di Gresik. Dari Gresik kita langsung ke Sunan Ampel Surabaya. Ya. Dari Surabaya Sunan Ampel kita terus lagi lanjut ke Syekhona Khalil Bangkalan. Iya, Bangkalan. Harapannya dari Syekhona Khalil nanti kita langsung balik ke Pondok Nurul Ittihad Malang. Harapannya malam Jumat karena juga masih ada kegiatan di Pondok gitu loh. Iya, masih nyambung ya. Masih nyambung. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu dialog kita. Saya selaku ketua yayasan dan beliau selaku pengasuh sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Nurul Ittihad Kota Malang. Dan untuk selanjutnya saya akan mewawancari para PJ sekaligus nanti akan mewawancari para santri. Bagaimana sih testimoninya para PJ ini, kira-kira ada kendala nggak dalam mengawas anak yang mulai berangkat sampai pulang? Karena pesannya Abi tadi malam, pokoknya 4 santri yang dipegang oleh satu penanggung jawab dibawa dari pondok kembalikan lagi ke pondok. Harus itu ya. Tidak boleh ada cacat sedikit pun gitu ya. Nah, ini tentunya berat bagi mereka. Ini nanti selanjutnya akan saya minta testimoni dari boleh. Baik, terima kasih Bi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke testimoni penanggung jawab dan santri. Oke, ini saya selanjutnya akan saya minta testimoni dari salah satu santri putri terkait dengan perjalanan ini. Ini diperkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Ayu Dewianti. Asalnya dari mana? Dari Malang. Malang. Asalnya Malang ya. Ini Ustaz mau tanya, bagaimana perasaan Mbak Ayu dengan perjalanan ini? Senang. Senang. Nggak capek? Enggak. Berarti bisa diulang lagi ya? Bisa.
mungkin ada permintaan request selanjutnya Bayu. Kan tahun depan pasti agenda lagi nih. Inginnya kemana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kenapa milih Jawa Tengah? Hah? Pengen Pengalaman aja, intinya pengen tadabbur alam ya, menikmati keindahan alam yang ada di Jawa Tengah ya. Oke, terima kasih Bayu, mudah-mudahan sehat selalu. Kalau untuk yang lain bagaimana, sehat semuanya ya? Senang nggak? Senang. Udah makan berapa kali nih? 2 kali, makanya enak nggak? Oke, silakan selamat melanjutkan perjalanan. Oke, selanjutnya ini saya akan minta testimoni dari penanggung jawab. Nah, ini namanya Ustadz Mofid. Ustadz Mofid, saya mau bertanya, panjenengan kan ditugaskan untuk mengawal para penanggung jawab perjalanan ini. Kira-kira kendala yang ditemukan apa, Ustaz? Alhamdulillah, kendala hanya kerewetan sama anak-anak. Iya. Namanya ngawal anak-anak ya, seperti gimana lah. Walaupun di rumah juga sama anak-anak itu Iya. kayaknya repot, kayak enggak. Nah, Ya, tapi asik. asik gitu ya, nikmat ya. Ini kan armadanya ada 2 ya, ada elf sama ada bis. Kira-kira menurut Ustadz Mofid sendiri itu lebih enak itu elf atau bis? Menurut saya itu lebih enaknya di bis. Bis ya. Ini kan jadi 2 kelompok ya. Ada kendala nggak ketika terpisah menjadi 2 rombongan ini? Tidak ada kendala, cuma saling menunggu aja. Ya, akhirnya mulur waktu gitu ya. Jadi ngolor waktu, Iya, oke. waktunya jadi mulur. Oke. Begitu. Yang terakhir Ustadz Mofid, ini kan alhamdulillah acara ini kan banyak sekali yang membantu. Ada nggak kata-kata ucapan terima kasih atau pesan dan kesan kepada beliau yang membantu acara ini? Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah membantu ke cara perjalanan religi ini. Semoga Bapak Ibu oleh Allah diberi barokah umur, barokah kesehatan, dan barokah kenikmatan. Semuanya dipanjangkan umurnya dan diberi barokah keluarganya semua. Barokah Amin. para wali-wali Allah dan barokah para duafa dan anak yatim dan para santri semua. Sekaligus pribadi saya dan semua PJ-PJ di perjalanan ini, mohon maaf yang ada batasnya. Sekian dan kantor sekelangkung Matur semuanya. Baik, terima kasih Ustadz Mofid. Silakan, selamat bertugas. Oke. Baik teman-teman, itu adalah beliau salah satu penanggung jawab yang mengawal PJ-PJ di rombongan ini. Sangat luar biasa, tidak bisa istirahat ya. Oke, kita selanjutnya nanti habis ini saya akan testimoni pada salah satu santri putra ya. Yuk kita ikuti. Nah, ini saya akan dialog dengan salah satu santri. Umum Bahru Tamam, aslinya dari mana? Di Malang. Nah, panggilannya siapa? Tamam. Nah, Mas Tamam sendiri, perjalanan ini menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Berarti kalau diadakan lagi tahun depan setuju ya? Maunya kemana tahun depan? Ke Jawa Tengah. Baik, peserta ini mintanya ke Jawa Tengah, lumayan jauh ya. Nah, Tamam ini kan sudah hampir 12 jam ya perjalanan ini. Capek? Enggak, agak dekat mic-nya. Nah, enggak capek ya? Enggak capek. Sudah makan berapa kali mulai tadi malam ini? 3 kali. Jadi selama ada kegiatan zikir, membaca Al-Quran di tempat-tempat ziarah itu ngikutin apa enggak? Ngikutin ya. Sholatnya berjemaah enggak? Berjemaah nih. Alhamdulillah. Ini para santri meskipun perjalanan jauh dan melelahkan tetap melakukan sholat berjamaah, tidak meninggalkan sholat. Nah, ini para peserta, para pemirsa semuanya. Nah, ini salah satu testimoni dari salah satu santri bahwa perjalanan ini sangat menyenangkan dan malah santri mintanya acara ini diagendakan setiap tahun di tempat yang lebih jauh lagi. Baik, Mas Tamam, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih. Salamullah ya sadaqina rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum qalabnakum yu'inuna
تغيثونا بهمتكم وجدوا أتيناكم وخذلوا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم حسن الله مزايا من مزاياكم حسن نظر حسن رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله إياكم وعين نرعاكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا ومن كلنا وإياكم. السلام عليك يا ولي الله مولانا إسحاق يا مولانا إسحاق وعلى أقوالنا وأدنينا أوضعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط وكل ذي محبة أغفرة الأرسلة والمسلمين ومن ربك فضلا وجودا لنا أتخذ من دوني آلهة يردن وعمال بدر إلا دون أني شفاعة شيئا ولا ينجدون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من إلا شهدا فإذا هم خامدون يا حسرة ويأتي رسول إلا رحمة منا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يغشون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ونفخ في الصور فإذا هم توصيل كل حولا واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الغلمان وكل ذي محبة Silakan.
tanpa suara ya.